kita mendengar banyak sekali keluhan umat Islam pada zaman ini, di mana mereka merasakan sedikitnya berkah dari waktu, berkah dari harta, berkah dari kehidupan kita pada zaman sekarang. Sementara kita dengar dari orang-orang tua kita dahulu bagaimana waktu mereka ini sangat berkah, umur mereka sangat berkah, harta dan juga kesehatan mereka sangat berkah, padahal harta mereka lebih sedikit daripada harta kita di zaman sekarang ini. Kita lihat bagaimana para ulama, penuntut ilmu dan ahli ibadah yang mereka ini berkah dalam hidupnya, dalam ibadahnya. Mereka bisa mengarang kitab sampai ratusan ribuan jilid bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang sangat tebal, dengan hafalan beliau hanya seukuran setelah salat asar sampai sebelum maghrib itu sudah selesai satu kitab. Padahal manusia sekarang mengarang satu kitab belum tentu 3 bulan selesai. Itu pun dengan bantuan komputer tidak selesai. Kenapa di sini? Barokah waktu yang sudah hilang. Ada tersebut. Padahal hari kita dengan hari zaman dulu sama, yaitu sama-sama 24 jam. Zaman dahulu satu hari mereka bisa diukur seperti 1 minggu rasanya saking lamanya. Tapi zaman sekarang barusan kita mulai Ramadan, sekarang sudah Syawal. Dan sebentar lagi tiba-tiba akan datang Ramadan lagi. Apa sih yang menyebabkan hilangnya berkah ini? Baik pada umur, pada harta, dan juga pada anak dan yang lainnya. Yang pertama, banyaknya kezaliman di muka bumi ini. Kurangnya keadilan, dan manusia ini sudah tidak mau menerima hak kebenaran lagi. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, "Kana Maliku idza zalama aw hama bil zulmi dhahabatul barakah min baini ra'iyatihi." Seorang raja, seorang pemimpin, kalau dia berbuat zalim atau ingin berbuat zalim, ingin menipu rakyatnya, ingin korupsi dan yang lainnya, maka dihilangkan berkah dari rakyatnya tersebut gara-gara pemimpin yang zalim tersebut. Sebagian salaf juga mengatakan, "Idza kana akhir zaman raballahu arba'ata asya' min arba'ah." Pada akhir zaman Allah SWT akan mengangkat 4 hal. Yang pertama, al-barakatu minal ardi. 4 hal dari 4 hal. Yang pertama, berkah dari bumi akan diangkat di akhir zaman. Wal adlu minal hukam, dan keadilan dari para pemerintah, sudah tidak ada lagi keadilan. Kemudian wal haya'u minan nisa, rasa malu dari wanita juga sudah hilang. Wal ghairatu minar rijal, dan ghairah, kecemburuan dari para suami, para bapak-bapak terhadap anak perempuannya, ini juga akan menjadi hilang, dan ini sudah ada di depan mata kita pada zaman sekarang. Sebab-sebab kenapa berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya adalah karena perbuatan dosa dan maksiat dilakukan oleh manusia dan juga dilakukan oleh para pemimpinnya, sehingga ini berefek kepada hasil dari buah dan sayuran mereka di muka bumi. Ini ada hubungan yang sangat erat antara bagaimana hasil pertanian maupun hasil perkebunan dengan kezaliman atau maksiat yang ada pada zaman tersebut. Maka harus kita tahu apa saja sebab-sebab berkah itu, supaya kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, diri kita, harta kita, dan anak keturunan kita. Yang pertama adalah taqwallah azza wa jalla. Tentunya harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, maka kami akan buka bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Pernah dikatakan kepada salah seorang ulama salaf, "Innal asra qad irtafa'at." Harga-harga sudah mulai melambung, melonjak. Qal, apa kata beliau? "Inziluha bit taqwa." Turunkan harga itu dengan apa? Ketakwaan, bukan dengan demonstrasi. Dengan ketakwaan kita turunkan harga-harga ini. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara bentuk ketakwaan juga yang bisa mendatangkan berkah ini banyak istighfar dan taubat kepada Allah SWT, dan juga rajin-rajin salat duha. Salah seorang ulama salaf, Syakik Al-Bakri rahimahullah, beliau mengatakan, "Talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin." Kami mencari 5 hal dan kami dapatkan di dalam 5 hal. Salah satunya, talabna al-barakah fi rizqi fawajadnaha fi salatid duha. Kami
cari berkah pada rezeki. Ternyata kami temukan pada sholat duha. Dan Nabi juga mengatakan siapa yang menjaga 4 rakaat sholat duha, maka Allah akan mencukupi semua keperluannya pada hari tersebut. Nah, sebagian ulama mengatakan di antara ini penyebab datangnya rezeki pada hari itu adalah sholat duha, dan disunahkan 4 rakaat dikerjakan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah SWT dan juga membaca Al-Quran, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu kita disunahkan untuk mendoakan orang yang menikah. Apa ucapan kita? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi. Tatkala kita mendoakan saudara kita, maka kita juga didoakan oleh para malaikat. Kembali doa itu mantul kepada kita. Dan kita disyariatkan untuk menghadiri walimah atau akikah, bukan hanya sekedar masalah makan-makan. Ini salah. Jadi tujuannya adalah supaya orang yang mengundang itu mendapat doa dari banyaknya orang yang hadir, bukan hanya sekedar makan dan minum. Makanya para sahabat dulu mereka menikah itu walimahnya hanya sekedar roti, hanya sekedar kalau mungkin ukuran kita pisang goreng saja. Tapi karena banyaknya yang datang kemudian mendoakan, hanya berkah dia punya kehidupan. Kemudian yang lain juga berusaha untuk tidak kikir dan tidak ini perhitungan di dalam harta, dalam masalah harta. Karena orang yang dermawan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Hakim ibn Hizam, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadratan khalwatun, wa man akhadha bi saqawati nafsin burika lahu fihi." Wahai Hakim, harta ini adalah suatu yang sangat enak sekali untuk dilihat. Tapi siapa yang mengambil harta ini dengan kedermawan hatinya, maka dia akan diberkahi. Wa man akhadha bi syarafi nafsin, tapi kalau dia mengambilnya hanya untuk sekedar berfoya-foya, lam yubarik lahu fihi, maka tidak akan diberkahi harta tersebut. Karena ya'kul wa la yashba'u, seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang-kenyang. Kemudian yang lain juga menyebabkan penyebab dari berkah al-asidqu fil mu'amalah min bain wasyara', jujur dalam berjual beli, sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, wa saddaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Siapa yang jujur dan menjelaskan cacat atau kekurangan dari mungkin proyeknya atau tukangnya atau yang lain, maka akan diberkahi walaupun dia mendapatkan sedikit keuntungan. Kemudian yang kelima, di antara sebab-sebab keberkahan adalah memulai melakukan sesuatu itu pagi-pagi, di waktu pagi, jangan ditunda sampai siang. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku ini, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Dan bukur di sini adalah waktu setelah salat duha. Kemudian juga mengikuti sunnah, ini juga mendatangkan berkah. Nabi SAW menyuruh kita untuk, sebagai contoh, Nabi SAW menyuruh untuk makan itu dari pinggir-pinggir nampan. Wala ta'kulu min wasatihi, jangan langsung makan di tengahnya. Kenapa? Karena di tengahnya itu adalah hilang berkah, tempat berkahnya. Jadi kalau langsung di tengah, maka sisa-sisanya ini sekedar ampas saja di tubuh, tidak ada manfaat. Ya, mulai dari pinggir. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah seperti ini, turunlah berkah dari Allah SWT. Yang ketujuh, berinfak dan bersedekah. Allah SWT berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa yang kau nafkahkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya, pasti akan mengganti. Dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah SWT mengatakan dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, "Ya bani Adam anfiq, unfaq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka engkau akan diinfaki oleh Allah. Engkau akan beri nafkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menjauhkan diri dari harta yang haram dengan segala macam cara dan bentuknya. Karena harta yang haram ini tidak ada berkahnya sama sekali walaupun dia banyak. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 276, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghilangkan ini berkah dari riba, wa yurbis shadaqat, dan memberkahi jual beli atau sedekah atau zakat. Kemudian hendaknya kita banyak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam hal pakaian, minuman,
makanan, atau juga kendaraan. Dan jangan kita lupa untuk berdoa ketika ini naik kendaraan, dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga setelah ini selesai makan dan minum, kita ucapkan alhamdulillah ni'mat. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi hawlin minna wala quwwah. Allah SWT berfirman, wa sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan membalas orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian terakhir, hendaknya kita qanaah dan ridho dengan apa yang Allah bagikan. Nah, bisa jadi ini adalah penyebab terbesar kenapa harta kita tidak berkah. Di zaman kita ini tidak berkah, karena kebanyakan manusia pada zaman ini tidak qanaah, tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga kita lihat, ini yang justru semangat cari uang adalah siapa? Ibu-ibu di pasar. Ya, kalau kita persen berapa jumlah orang yang paling banyak di pasar, laki apa perempuan? Pasti perempuan. Ini menunjukkan apa? Qanaahnya sudah kurang, tidak cukup dengan upah atau rezeki dari suami yang sedikit. Rasulullah bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima atahu. Allah SWT, Allah tabaraka wa ta'ala ini menguji hambanya dengan apa yang dia berikan. Faman radiya bima qasama Allah azza wa jalla barakallahu lahu fihi wa wus'ihi. Dan siapa yang ridho dengan apa yang Allah bagikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi dia dan berkahi usahanya. Wa man lam yarda lam yubarik lahu. Dan siapa yang tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa penyebab keberkahan yang dengannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita, kepada umur kita, kepada anak-anak kita, kepada harta kita, keturunan kita, dan kepada semua keluarga kita, baik yang sudah meninggal maupun ini masih hidup sampai akhir zaman nanti. Hanya sebagai penutup, ini kami nasihatkan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebenar-benar takwa, dan termasuk juga di sini hilangnya berkah kesehatan dengan munculnya penyakit ini juga karena gara-gara perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini. Ibadallah, fattaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد